I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Pada video kali ini, pertemuan ke-9 apresiasi prosa fiksi, saya akan membahas mengenai angkatan 90-an dan menganalisis salah satu novel dari pengarang angkatan 90 ini. Mari simak untuk mengetahui penjelasannya ya. Angkatan 90-an adalah periode dalam sejarah sastra Indonesia yang ditandai oleh perkembangan sastra yang berfokus pada berbagai perubahan sosial dan politik yang terjadi pada era tersebut. Ini adalah era pasca reformasi yang dimulai setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 yang memberikan kebebasan lebih dalam berekspresi dan menghasilkan keragaman dalam sastra Indonesia. Terdapat 6 karakteristik dari sastra angkatan 90-an ini, yaitu yang pertama, pluralisme ideologi. Sastra angkatan 90 mencerminkan keragaman ideologi dan pemikiran. Yang kedua, pengaruh globalisasi. Sastra angkatan 90 memperkenalkan gagasan baru dan memengaruhi cara penulis mengekspresikan diri. Yang ketiga, pemikiran gender. Banyak penulis wanita mulai menulis tentang pengalaman-pengalaman perempuan dan isu-isu feminisme. Yang keempat, ekspresi identitas lokal. Penulis sering mengeksplorasi sejarah dan budaya daerah mereka dalam karya-karya mereka. Yang kelima, penggunaan bahasa. Penulis mulai menggunakan bahasa daerah dan bahasa gaul untuk mencerminkan realitas sosial yang beragam. Dan yang keenam, keragaman genre. Sastra angkatan ini menghadirkan keragaman genre termasuk prosa, puisi, esai, dan juga teater. Adapun para pengarang serta hasil karya prosa fiksinya pada angkatan 90-an ini yaitu yang pertama, Ayu Utami. Ayu Utami adalah salah satu pelopor atau tokoh yang paling populer pada angkatan 90 dengan karyanya Saman, diantaranya yang memenangkan sayembara penulisan roman Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 1998. Karya dari Ayu Utami yaitu novel Saman yang diterbitkan pada tahun 1998, novel Larung yang diterbitkan pada tahun 2001. Pengarang yang kedua yaitu Ahmadun Yosi-Harfanda. Karya dari Ahmadun Yosi-Harfanda yaitu Sajak Penari yang diterbitkan pada tahun 1990, novel Sebelum Tertawa Dilarang yang diterbitkan pada tahun 1997, Fragmen-Fragmen Kekalahan yang diterbitkan pada tahun 1997, dan Sembahyang Rumputan yang diterbitkan pada tahun 1997. Pengarang yang ketiga yaitu Hilman Hariwijaya. Karya dari Hilman Hariwijaya yaitu novel Olga Sepatu Roda yang diterbitkan pada tahun 1992, cerpen Lupus ABG sampai 11 novel yang diterbitkan pada tahun 1995 sampai 2005. Pengarang yang keempat yaitu Rododia Rosa Herliani. Karya sastranya yaitu Sajak Matahari yang Mengalir yang diterbitkan pada tahun 1990, Kepompong Sunyi yang diterbitkan pada tahun 1993, Nikah Ilalang yang diterbitkan pada tahun 1995, dan Mimpi Gugur Daun Zaitun yang diterbitkan pada tahun 1999. Pengarang selanjutnya yaitu Gustav Rizal. Karya sastranya novel Segi Empat Patah Sisi yang diterbitkan pada tahun 1990, novel Segitiga Lepas Kaki yang diterbitkan pada tahun 1991, novel Ben yang diterbitkan pada tahun 1992, Kemilau Cahaya dan Perempuan Batu yang diterbitkan pada tahun 1999. Nah, di sini saya mengambil salah satu novel karya Ayu Utami untuk dianalisis. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai novel Saman ini. Saman adalah novel kontroversial karya Ayu Utami
yang diterbitkan pada tahun 1998. Novel ini menggambarkan perjalanan 4 wanita yang mencari makna hidup mereka di tengah perubahan sosial dan politik pasca reformasi di Indonesia. Cerita dimulai dengan pertemuan 4 karakter wanita utama yaitu Saman, Yasmin, Laila, dan Sakuntala yang semuanya terlibat dalam perjuangan sosial dan politik. Saman adalah seorang aktivis yang melarikan diri setelah terlibat dalam insiden berdarah. Sementara Yasmin adalah seorang penyair yang mencari kebebasan dalam eksplorasi seksualnya. Laila adalah seorang wanita yang berusaha menghadapi trauma masa kecilnya. Sakuntala adalah seorang perawat yang merasa terjebak dalam hubungannya dengan seorang dokter tua. Novel ini mengeksplorasi isu-isu sosial, politik, dan gender, serta menjelajahi kehidupan 4 karakter ini melalui berbagai peristiwa dan pengalaman. Saman menciptakan narasi yang kompleks dengan simbolisme, menggali isu-isu seperti perubahan sosial, feminisme, seksualitas, dan kebebasan individu. Dengan gaya penulisan yang kuat dan penuh makna, Saman menjadi sebuah karya yang menantang norma-norma sosial dan budaya, serta menarik perhatian banyak pembaca dengan pendekatannya yang berani dan kontroversial terhadap isu-isu yang dihadapinya. Setting atau latar dalam novel Saman karya Ayu Utami memiliki peran penting dalam bentuk konteks cerita. Berikut analisis mendalam yang saya dapatkan mengenai setting atau latar dalam novel ini. Yang pertama, tempat. Novel ini mengambil tempat di berbagai lokasi di Indonesia seperti Jakarta, Bali, dan beberapa pulau kecil. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan lingkungan fisik di setiap tempat sehingga pembaca merasakan keberagaman geografis Indonesia. Setiap tempat memiliki karakteristik dan budaya yang berbeda yang memengaruhi perjalanan karakter dalam cerita. Misalnya Bali memperlihatkan eksotisme pulau tersebut, sementara Jakarta mencerminkan kehidupan perkotaan yang sibuk. Lalu yang kedua ada waktu. Novel ini berlatar belakangkan masa pasca reformasi politik Indonesia. Reformasi ini muncul pada tahun 1998 dan menandai akhir rezim Orde Baru serta munculnya demokrasi yang lebih besar di Indonesia. Latar waktu pasca reformasi penting karena menciptakan konteks sosial dan politik yang memengaruhi karakter dan peristiwa dalam novel ini. Nah, baik teman-teman, itulah tadi penjelasan mengenai sastra pada angkatan 90-an. Semoga dapat dipahami. Jika terdapat kesalahan ataupun kekurangan mohon dimaafkan. Jangan lupa like dan komen jika ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.